Di lembah, debu mendidih dan bumi serta batu beterbangan tak beraturan. Lalu terdengar suara kemarahan. Suara mendesis segera terdengar. Di mulut lembah, seekor binatang buas seperti ular piton meringkuk dan memperlihatkan kepala yang besar. Setan ular beku. Paman Li berdiri di udara dan bersenandung, binatang buas, aku menginginkan sesuatu di lembah, cepat kembali, atau aku akan mengambil nyawamu. Iblis ular es itu hanya memiliki mata biru es dan menatap Paman Li dengan dingin, tetapi tidak menyerang dengan gegabah. Hah, Paman Li juga terkejut kali ini. Mengapa binatang itu tidak menyerang? Pada saat ini, angin menderu, dan di luar lembah, sesosok tubuh yang panjangnya lebih dari 10 kaki menderu karena angin kencang. Angin kencang dengan gas dingin mematikan menusuk sumsum tulang manusia. Bang-bang, para pemuda dan pemudi bersembunyi di luar lembah dan keenam orang itu tersapu angin kencang. Kemudian, mulut besar Baskom Amis langsung keluar. Dengan kepulan, seorang guru tahu tercabik-cabik oleh mulutnya yang besar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Brengsek, wajah Paman Li berubah dan bergegas kembali. Dia bergegas menemui para pemuda dan pemudi. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka pucat dan mengangguk. Kedua hewan ini mengirimi kita sebuah desain. Paman Li berteriak, saya akan menangani mereka yang berada di luar lembah. Mereka yang berada di lembah tidak berani keluar dengan gegabah. Anda harus menangani mereka dengan hati-hati. Kata-kata Paman Li jatuh, dan sosoknya melayang ke udara dan langsung melesat. Iblis ular es, yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan ditutupi sisik biru es, menatap Paman Li di langit dengan tatapan jijik. Para pemuda dan pemudi segera mengorganisir 5 orang lainnya untuk melihat ke mulut lembah untuk mencegah iblis ular es lainnya membunuh mereka. Pada saat ini, Li Suhe dan iblis ular es yang terbunuh kemudian bertarung bersama. Satu orang dan satu binatang adalah kekuatan tertinggi Dautai. Pada saat ini, seluruh gunung meledak menjadi ledakan yang bergemuruh. Pada saat ini, iblis ular es di lembah juga bergerak. Ekornya yang besar tiba-tiba terangkat, hanya untuk melihat bahwa ekornya sebenarnya adalah serigala berambut hitam, yang terlempar langsung ke bawah lembah. Mayat serigala dan binatang itu bertabrakan dengan saluran lembah. Mekanisme yang sebelumnya diatur oleh Paman Li semuanya tersentuh saat ini. Seekor binatang serigala langsung terkena atau dibunuh oleh mekanisme tersebut, dan darah mengalir melintasi lembah. Iblis ular es itu baru saja keluar dari lembah. Dengan sepasang mata biru tua, dia menatap para pemuda dan pemudi. Saat berikutnya, iblis ular es itu sangat cepat. Ketika sosok itu keluar, cahaya biru es di permukaan tubuh penuh, mengembunkan pedang es yang mengerikan, dan membunuh langsung di depan ketujuh orang itu. Membunuh. Meskipun pemuda itu ketakutan saat ini, dia tahu bahwa dia harus berjuang keras. Boom! Pertempuran terjadi saat ini. Dua iblis ular es, satu Dautai 8 dan satu Dautai 9, bertarung dengan 8 orang secara menyeluruh. Raungan itu memenuhi area sekitar sejauh puluhan mil. Butuh setengah jam sebelum semuanya beres. Di luar lembah, gunung-gunung rata dengan tanah. Paman Li juga terluka di lengan kirinya, berlumuran darah, duduk di atas kerikil dan membalut lukanya. Pemuda dan rekan wanitanya sedang membalut luka 4 orang lainnya. Dua setan ular es, yang satu dengan Dautai berbobot ke-8 terbunuh, dan yang satu dengan Dautai berbobot ke-9 melarikan diri. Dan mereka juga meninggal orang lain. Untungnya berhasil. Wajah wanita itu pucat dan dahinya berkeringat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalau tidak, perjalananku akan sia-sia. Membayar harga setinggi itu berarti berburu iblis ular es. Empedu ular pada iblis ular es dapat digunakan sebagai obat dan memiliki efek magis yang besar. Berkemas dan segera pergi dari sini. Paman Li datang dan berkata, kebisingan yang begitu besar dan bau darah yang begitu menyengat kemungkinan besar akan menyebabkan hewan liar lainnya datang. Terlebih lagi, jika semua orang kembali, akan ada lebih banyak masalah. Ya, beberapa orang segera mulai sibuk. Bersiaplah untuk pergi. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara hentakan udara di kejauhan. Ini Fajar, Jiang Yunyun. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saat suara itu terdengar, pemuda dan pemudi itu terlihat jelek. Sekelompok lebih dari 10 orang muncul di sekitar 8 orang saat ini, dan secara samar-samar mengepung 8 orang tersebut. Pemimpin pria, dengan rambut panjang diikat, mengenakan pakaian bela diri ketat, dengan mata sipit dan mata agak sipit, memandang wanita itu.
Jiang Yunyun, kita bertemu lagi. Pria itu tersenyum dan berbisik. Melihat pria itu, Jiang Yunyun berkata dengan dingin, Yan Siji, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar ini, pemuda itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, Jiang Yunyun, ini aneh. Kota Yan besar keluarga Yan saya jelas lebih dekat ke gunung Yan besar daripada kota Tianjiang milik keluarga Jiang Anda. Saya harus bertanya mengapa Anda ada di sini. Mendengar ini, Jiang Yunyun tampak semakin dingin. Tian Mingcheng, di sisinya, menariknya ke belakang, memandang Yan Siji dan melengkungkan tangannya. Halo, Tuan Muda Yan, saya di sini untuk memburu iblis ular es dan mengambil empedu iblis ular sebagai obat. Adik Yun Ze, yang terkikis oleh racun, sekarang membutuhkan empedu ular ini. Oleh karena itu, senang bertemu Tuan Muda Yan di sini. Oh, mendengar ini, Yan Siji tiba-tiba menyadari, apakah kamu telah diracuni oleh 7 kodok? Ketika Jiang Yunyun mendengar ini, dia sangat marah. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia ditahan oleh Tian Mingcheng. Tian Mingcheng berkata sambil tersenyum, itu benar. Jiang Yunyun, adikmu diracuni oleh 7 kodok. Hanya dengan empedu ular dari iblis ular Phoenix S, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Aku punya pil jiwa Qiyuan tingkat 3, yang bisa mengusir 7 kodok. Jiang Yunyun bahkan lebih kesal saat dia mengatakan ini. Selama kamu menjanjikan suatu syarat kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana? Jiang Yunyun tidak punya cara yang baik, apa? Kamu, tidurlah denganku, Yan Siji berkata dengan lemah. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Yunyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Yan Siji, kamu sangat tidak tahu malu. Seluruh kota Tianjiang, siapa yang tidak tahu, kamu meracuni saudaraku dan menganiaya saudaraku. Sekarang kamu mengancamku dengan pil. Bahkan jika keluarga Yanmu kuat, kamu tidak bisa menindas orang seperti ini. Ike, Yan Siji tersenyum dan berkata, Jiang Yunyun, kenapa kamu masih marah? Kamu bilang aku meracuni adikmu, tapi harus ada buktinya. Pil ini, tapi aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku baru tahu kalau kakakmu diracun. Tubuh Jiang Yunyun bergetar dan wajahnya memucat. Yan Siji segera berkata, kamu, tidurlah denganku. Aku berjanji kakakmu akan baik-baik saja, dan aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Setelah tidur, kamu kembali dan menikah dengan putra Tian Mingcheng ini. Aku berjanji tidak akan mengganggumu di masa depan. Bagaimana? Lagi pula, wanita yang kusuka akan ditolak jika aku tidur sekali. Begitu ucapan ini keluar, Tian Mingcheng juga tampak acuh tak acuh. Kota Tianjiang. Tianjia dan Jiangjia telah berteman selama beberapa generasi dan sering menikah. Ia menjadi patriark, muda generasi Tianjia saat fajar. Dia dan Jiang Yunyun adalah kekasih masa kecil dan memiliki perasaan yang sangat baik. Mereka sudah bertunangan. Yan Siji, seorang bajingan, tidak tahu kapan dia jatuh cinta pada Jiang Yunyun, jadi dia membuat rencana racun untuk meracuni Jiang Yunze. Keluarga Jiang telah mengundang banyak Master Daodan, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Baru-baru ini, saya akhirnya menemukan Master Sanpin Daodan. Gurunya berkata bahwa dia membutuhkan empedu ular dari iblis ular Bing Huang untuk digunakan sebagai obat, atau dia bisa menyelamatkan Jiang Yunze. Itu sebabnya mereka datang ke sini. Tapi Yan Siji kebetulan ada di sini lagi. Dasar brengsek, kamu terlalu banyak berbohong. Tian Mingcheng keluar, memandang Yan Siji dan berkata dengan tenang, Yunyun adalah tunanganku, Tuan Muda Yan dan saudara laki-laki Yunyun. Kami Tianjia dan Jiangjia akan menemukan jalan, jadi kami tidak akan mengganggumu. Saat dia berbicara, Tian Mingcheng menarik Jiang Yunyun dan ingin pergi. Dia sangat bodoh, bagaimana dia bisa tidak tahu malu. Yan Siji benar-benar kehilangan kesabaran. Aku berusaha keras untuk membuatmu tunduk pada selangkanganku, tapi bagaimana kamu bisa tidak tahu malu? Itu hanya kota Tianjiang. Keluarga Yanku bisa membunuhnya dengan satu jari. Jiang Yunyun, apa yang kamu lakukan? Yan Siji marah. Hal favoritnya adalah memaksa orang. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dia paksa untuk menggendong orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan kekasih yang dipedulikan wanita dan membiarkan wanita-wanita itu bermalam bersamanya. Pertama kali dia melihat Jiang Yunyun, dia ingin wanita itu menyerah pada dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan wanita-wanita ini untuk jujur padanya. Dia hanya ingin menghargai bahwa wanita-wanita ini membencinya, tapi harus mendandaninya.
Tetapi ketika saya sampai di Jiang Yunyun, saya gagal beberapa kali. Wanita ini ternyata sangat kuat. Kali ini, dia tidak punya kesabaran. Hari ini, tidak ada yang mau pergi. Yan Siji bersenandung, hari ini, aku akan menikmati Jiang Yunyun di depanmu saat fajar. Biarkan kamu menatapnya, Yan Siji. Jiang Yunyun berteriak, kamu berani. Selama bertahun-tahun, Tianjia dan Jiangjia kami selalu memberikan penghormatan kepada keluarga Yan Anda, tidak hanya keluarga Yan, keluarga Yue, dan Julinggang, tetapi juga kota Tianjiang kami. Jika Anda bodoh, berhati-hatilah agar dua lainnya akan melakukannya tidak menyayangkanmu. Memotong, Yan Siji meremehkan dan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya tidur, akankah geng Juling dan keluarga Yue ikut campur dalam bisnis ini? Bahkan jika ayahku tahu, paling-paling aku akan dimarahi. Aku akan mengakui hukumannya. Mendengar ini, Tian Mingcheng melindungi Jiang Yunyun di belakangnya. Paman Li dan 5 orang lainnya juga maju dengan hati-hati. Duluan, Paman Li tiba-tiba minum. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun tidak pernah tinggal dan langsung pergi. Namun saat ini, lebih dari selusin orang yang datang bersama Yan Siji telah terbunuh. Paman Li adalah Master Dao Tai Jiuxiong, tapi dia dihentikan oleh orang kuat Dao Haiyizong. Boom, pertempuran pun pecah. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun belum habis. Yan Siji telah terbunuh. Masih ingin lari. Yan Siji menjelajahi telapak tangannya, dan ruang di sekitarnya mengembun. Tekanan yang mengerikan membuat mereka merasa tubuh mereka terpenjara. Dao Tai Jiuxiong, Yan Siji sebenarnya mencapai 9 tingkat Dao Tai. Yan Siji awalnya adalah platform Tao dengan 8 beban, tetapi Tianming sekarang menjadi platform Tao dengan 7 beban. Dia ingin melarikan diri meskipun dia dikalahkan. Tapi sekarang, sebenarnya itu adalah Jiuxiong di Dao Tai. Bagaimana kita bisa membedakan dua dunia? Bisakah kamu melarikan diri? Yan Siji bertepuk tangan dan menekan semua gunung dan sungai. Tangan Tian Mingcheng menopang langit, tapi dia bisa menghadapi celah ganda. Dia hanya merasa Yan Siji tidak sendiri, melainkan langit. Brengsek, ini fajar untuk minum dan memarahi. Yunyun, pergilah. Jiang Yunyun tidak bisa melepaskan kekasihnya dan pergi, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa lari sama sekali. Kalian berdua tidak perlu lari. Yan Siji tiba-tiba menjadi kuat dan mencibir, karena tidak ada di antara kalian yang bisa lepas dari telapak tanganku. Dia telah merencanakannya sejak lama dan tahu bahwa Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun akan datang ke Gunung Dayan untuk mencari iblis ular es, jadi dia telah menunggu lama di sini. Dari kecil hingga besar, dia menginginkan apa yang diinginkan Yan Siji. Bagaimanapun, dia harus mendapatkannya kecuali dia mati. Tekanan yang mengerikan membuat Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun tidak bisa melawan bersama. Di sisi lain, lebih dari selusin orang yang dibawa oleh Yan Siji telah membunuh 5 penjaga Tao. Saat ini, Paman Li berlumuran darah. Dia ditundukkan oleh satu-satunya orang kuat di Daohai dan ditekan di bawahnya dan tidak bisa bergerak. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kekuatan dan jumlah tidak terkalahkan. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun memberikan dukungan yang kuat, tetapi Yan Siji tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Aku hanya ingin melihatmu berjuang melawan. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak bisa menggerakkanku. Yan Siji tersenyum dan berkata, sebaliknya, kamu harus menanggung penghinaan yang kuberikan padamu, dan kemudian hidup dengan penghinaan sepanjang hidupmu, atau kamu tidak tahan dengan penghinaan dan mati dalam kebencian. Perasaan itu luar biasa. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun sangat marah ketika mendengar ini, tetapi tidak ada cara untuk bersaing sama sekali. Yan Siji, brengsek. Oh, marah. Yan Siji menjabat tangannya. Boom, boom, titik. Raungan yang menggetarkan bumi terdengar. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun seperti membawa gunung besar, dan tubuh mereka secara bertahap mulai membungkuk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba fajar berlutut, tempurung lutut seluruh orang patah, seteguk darah muncrat, dan wajahnya pucat. Mingcheng, wajah Jiang Yunyun tiba-tiba berubah. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saat itu, Yan Siji jatuh ke tangan Jiang Yunyun. Keluar, Jiang Yunyun meninju. Tapi Yan Siji lolos dengan mudah dan datang tepat di belakang Jiang Yunyun dan meraih lengan Jiang Yunyun dengan kedua tangannya. Bertarung denganku, bisakah? Ketika Tian Mingcheng melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah. Dia segera menggoyangkan telapak tangannya dan ingin membunuh. Namun saat ini,
Yan Siji dan beberapa penjaga lainnya sudah langsung maju ke depan. Boom! Ketika kekuatan Tao bergulir, Tianming terbang terbalik dan segera dibawa kembali oleh 4 orang. Lengannya berdarah dan terkulai, serta tulang kaki dan lututnya hancur. Dia tidak bisa berdiri. Dia terlempar ke tanah sesuka hati dan hanya bisa menggeliat. Yan Siji, Fajar menderu. Apa? Yan Siji berkata sambil tersenyum, ingin membunuhku. Meskipun itu sulit, pada saat ini, Yan Siji memegang pipi Jiang Yunyun dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, saya berkata, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Sekarang, bukankah sudah disadari? Jiang Yunyun melihat ke langit dan air mata mengalir. Menangis, menangislah dengan baik. Yan Siji tertawa dan berkata, saya menyukai perasaan ini. Yun Yun, Fajar meraung marah, mendesis. Yan Siji langsung merobek pakaian Jiang Yunyun. Wajah Jiang Yunyun tiba-tiba berubah sambil menangis. Yan Siji, dasar bajingan. Tianming Cheng terus mengaum dan memanjat ke depan, tetapi kecepatannya terlalu lambat. 4 orang lagi berdiri di sampingnya, membuatnya tidak berdaya sama sekali. Seseorang tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengaum, memotong, ini sangat menarik. Yan Siji memandang beberapa penjaga dan berkata, pegang anak itu untukku dan patahkan matanya. Biarkan dia melihat wanita itu sedikit demi sedikit. Bagaimana caraku bermain? Ya, beberapa penjaga memasang lampu langit satu demi satu. Mereka sudah familiar dengan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, Tianming Cheng meraung terus-menerus, tetapi tidak membantu sama sekali. Jiang Yunyun bahkan lebih menangis, tetapi ditindas oleh Yan Siji. Dia merasakan cakar Yan Si Cheng dan berenang ke arahnya. Di hadapan calon suaminya, Jiang Yunyun tidak ingin hidup lagi. Berbaring di palung sungguh mengasyikkan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, memecah suasana tempat kejadian. Siapa? Yan Siji terkejut saat mendengar suara itu. Dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Kakekmu, suara itu jatuh. Tiba-tiba, kedua sosok itu menyerbu langsung ke arah 4 orang yang menahan Tianming Cheng, dan roh jahat yang mengerikan itu segera menyerang mereka. Boom! 2 dari 4 penjaga langsung terbunuh. 2 lainnya menjerit dan terjatuh ratusan kaki jauhnya, berlumuran darah. Kedua pria itu menangkap Tianming Cheng dan membantunya berdiri. Yan Siji memandang mereka dan berkata dengan dingin, saya melakukan perbuatan baik Yan Siji. Apakah Anda berani campur tangan? Siapa Yan Siji? Salah satu dari mereka bertanya-tanya, kami bukan orang yang usil, tapi kami benar-benar tidak bisa menontonnya. Bahkan jika kamu merampok tunangan seseorang, kamu tetap ingin melakukan hal buruk di depan orang lain. Bahkan hewan pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Yan Siji sangat marah. Selusin penjaga lainnya sudah berkumpul. Samar-samar, mereka mengepung mereka. Yan Siji mendengus, beranikah kamu melaporkan namamu? Hentikan, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Salah satu dari mereka berkata langsung, ingat, kakekmu dan aku, Senmu kembali. Pria lain juga bersenandung, Zhao Wenting. Bagus. Mendengar laporan diri keduanya yang terang-terangan, Yan Siji mencibir, urus-urusanmu sendiri. Aku khawatir tidak ada orang yang mengambil mayatmu di hutan belantara ini. Saya pikir Anda harus mengkhawatirkan masalah ini. Saat itu, di antara leher Yan Siji, ada pedang panjang dengan kilatan dingin dan roh pembunuh yang menakutkan. Yan Siji tertegun, dan keringat di dahinya tiba-tiba turun. Bagaimana mungkin, seseorang bisa mendatanginya secara diam-diam? Yan Kuan, Yan Siji meraung. Yan Kuan adalah orang kuat yang mengikutinya dan melindungi alam dewa laut Yan Jiadao miliknya. Tapi sekarang, Yan Kuan tidak menyadari bahayanya sama sekali, dan membiarkan orang lain mengalungkan pedang di lehernya. Di sisi lain, Yan Kuan tercengang. Bagaimana penampilan pemuda ini? Ketika Zhao Wenting muncul saat senja, dia menyebarkan kesadaran jiwanya dan selalu waspada terhadap seseorang yang menyerang Yan Siji. Tapi hasilnya, aku tidak bisa menahannya. Sebaiknya kamu tidak bergerak. Mu Yun memandang Yan Kuan dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, itu akan membuatku takut. Jika tanganku gemetar, bukankah dia akan mati? Yan Kuan menginjak Paman Li, menatap Mu Yun dengan dingin dan berkata, saudaraku, keluarga yang juga merupakan keluarga terkenal di barat Gunung Dayan. Mohon belas kasihannya, saya mampu membeli apapun yang Anda inginkan. Ya, 2. Menjawab,
Tapi pedang panjang itu sedikit dekat dengan Yan Siji dan berkata sambil tersenyum. Jangan lepaskan. Yan Siji memotong dan melepaskan Jiang Yunyun. Di sisi lain, Zhao Wenting buru-buru menjemput pria itu. Jiang Yunyun memandangi Fajar yang menyedihkan dan tidak bisa menghentikan air matanya. Mu Yun menatap Yan Kuan lagi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, tolong lepaskan. Yan Kuan tidak berani menolak. Paman Li juga bangun dan bergegas menuju Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun. Nak, Nona, melihat mereka, Paman Li menyalahkan dirinya sendiri. Mu Yun lalu berkata, lari cepat. Mendengar ini, Paman Li buru-buru berkata, saya sangat berterima kasih kepada ketiganya karena mendukung keadilan. Hanya saja kita pergi seperti ini, bertiga. Pada saat ini, Shen Mugui langsung menepuk bahu Li Chong dan berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo pergi. Khawatirkan anakmu. Jika tidak kirim dia untuk berobat, diperkirakan orangnya akan terbuang sia-sia. Li Chong memandang Tian Mingcheng yang pingsan, menghela nafas, lalu menggendong Tian Mingcheng di punggungnya dan langsung pergi bersama Jiang Yunyun. Tiga sosok segera menghilang di antara pegunungan. Yan Kuan berkata pada saat ini, tiga orang telah pergi, haruskah mereka membiarkan anakku pergi? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, oke. Sepatah kata jatuh, dan ratusan pedangki meluncur keluar dari tubuh pedang. Pedang Dao Dao Qi langsung merobek tubuh Yan Siji menjadi beberapa bagian. Dasar bajingan, melihat pemandangan ini, Yan Kuan sangat marah. Yan Siji meninggal, dan Yan Kuan tidak akan pernah bisa lepas dari hukuman keluarganya. Saya ingin hidup, Yan Kuan memarahi dengan marah. Dia tidak menyangka ketiga pria itu berani membunuh Yan Siji secara langsung. Mu Yun, bagaimanapun, mengambil pedangnya dan membunuhnya. Dia mencibir, hidup, kalian semua harus mati. Boom! Dalam sekejap, deru teror pecah di antara pegunungan. Di dalam Yan Kuan, momentum luar biasa meletus, dan bumi di sekitar sisinya langsung hancur. Sosoknya seperti listrik dan terbunuh tepat di depan Mu Yun. Saat melihat Yan Kuan membunuh, Mu Yun tidak mengelak. Dia menggenggam pedang itu dengan telapak tangannya dan meraung. Api biru padam. Sekarang, Mu Yun, yang telah mencapai 7 tingkat Dao Tai, menunjukkan 7 gerakan, bekerja sama dengan inti kendo, dan tidak memiliki tekanan dalam menghadapi 1 tingkat Dao Hai. Ketika pedang itu keluar, pedang Qi berlari sejauh ratusan mil, dan wallpaper itu membunuh Yan Kuan. Ledakan, raungan yang dalam terdengar di seluruh. Pada saat berikutnya, Yan Kuan mendengus, dan bekas darah mengalir di dada dan tulang rusuknya. Wajahnya begitu putih sehingga seluruh orang tercengang. Bagaimana mungkin, platform Tao memiliki berat 7. Satu pedang hampir membunuhnya. Ketiga orang ini bukanlah orang yang menganggur sampai mati, tapi dapat dengan mudah membunuh mereka. Brengsek, Yan Kuan memarahi dengan suara rendah, dan seluruh orang tidak punya niat untuk bertarung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari 7 pemuda di depannya. Berlari, Mu Yun tersenyum dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Pedang penyeberangan dosa melepaskan cahayanya yang dingin dan ganas lagi. Potongan Hong Zhao. Ketika pedang itu keluar, pedang Qi merajalela dan berubah menjadi cakar raksasa. Kali ini difoto langsung. Nafas yang berdebar-debar bergemuruh. Pedang Qi vertikal dan horizontal langsung berubah menjadi cakar raksasa dan menepuk tubuh Yan Kuan, melahap seluruh tubuhnya. Jeritan itu terus terdengar, dan tubuh Yan Kuan perlahan-lahan ditelan oleh pedang Qi dan menghilang hingga akhirnya menghilang. Saat ini, lebih dari selusin lainnya sudah bubar. Tapi Mu Yun tahu bahwa orang yang hidup tidak bisa tinggal. Lebih dari selusin master dari tingkat 4 hingga 9 platform Tao tersebar ke segala arah, tetapi akhirnya, mereka dihentikan dan dibunuh oleh Mu Yun, Shen Mu dan Zhao Wenting. Pertempuran dimulai dengan cepat, bisa berakhir lebih cepat. Kembalinya Shen Mu dan Zhao Wenting juga kagum dengan kekuatan Mu Yun lagi. Orang ini mengerikan. Kembalinya Shen Mu ke dirinya sendiri juga merupakan bobot ketujuh dari platform Tao, tetapi dia sangat jelas tentang kekuatannya. Di hadapan Mu Yun, dia tidak cukup untuk bertarung. Pada saat ini, ketiganya memeriksa medan perang lagi, membuang tubuh lebih dari selusin orang sesuka hati, dan mengosongkan cincin luar angkasa di tubuh mereka. 3 angka tersisa. Dalam perjalanan, Shen Mu berkata, saudaramu, mengapa kita tidak membunuh Yan Kuan dan Yan Siji langsung di depan Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun? Dengan cara ini, mereka menganggap kami sebagai dermawan yang menyelamatkan jiwa.
Bukankah wajar jika kami memasuki kota Tianjiang dan berdiri teguh? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini sangat membosankan. Meskipun Li Chong, Tian Mingcheng, dan Jiang Yunyun melarikan diri, mereka pasti takut. Mereka mungkin mengira kita bisa kabur, dan Yan Siji akan mencari masalah pada mereka setelah menderita kerugian besar. Jadi mereka akan selalu cemas. Dan kita akan pergi ke kota Tianjiang dalam beberapa hari dan berpura-pura bertemu secara kebetulan. Kedua orang ini pasti akan merasa bahwa kita luar biasa. Menyelamatkan orang, pergi bersama orang lain, dan diperlakukan sebagai dermawan itu terlalu disengaja. Shen Mu mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mu Yun berkata sambil tersenyum, teruslah berburu binatang liar dan tingkatkan efektivitas tempur. Yang terpenting, Mu Yun juga ingin mengendalikan naga roh darah yang ditunjukkan oleh giok darah sepenuhnya. Selain itu, dia telah mengirim Pan Guling ke kota Dayan, kota Tianyu, dan kota Juling akhir-akhir ini untuk menanyakan kabar tentang keluarga Yan, keluarga Yue, dan geng Juling. Semuanya, luangkan waktu Anda. Di sisi lain, Li Chong menggendong Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun. Ketiganya tidak berani tinggal sama sekali dan segera pergi. Jiang Yunyun melihat ke belakangnya dari waktu ke waktu. Li Chong mengendurkan mulutnya dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang mengejar. Saya tidak khawatir seseorang akan menyusul. Jiang Yunyun mau tidak mau berkata, saya khawatir tiga anak muda yang memperjuangkan keadilan semakin sedikit. Mereka memperjuangkan keadilan, tapi Yan Kuan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mendengar ini, Li Chong pun menghela nafas. Tapi dia lebih tahu bahwa ketiga pria itu bisa lari, tapi mereka tidak bisa lari. Lolos hari ini, tapi Yan Siji kehilangan muka sebesar itu. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka bertiga hidup? Keluarga Tian dan keluarga Jiang memiliki hubungan dekat dari generasi ke generasi, namun ketiga sisi kota Tianjiang adalah tiga kekuatan keluarga Yue, keluarga Yan, dan geng Juling. Ketiga kekuatan ini telah mengintimidasi kota Tianjiang, tetapi mereka tidak melindungi kota Tianjiang. Yan Siji adalah pria yang harus melaporkan keluhannya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tiga sosok meninggalkan Gunung Dayan, bahkan melewati kota Dayan dalam perjalanannya dan menuju kota Tianjiang. Di Gunung Dayan, Mu Yun, Shen Mugui, dan Zhao Wenting memahami berita bahwa mereka telah membawa Pangu Ling kembali. Jadi, keluarga Yue, keluarga Yan, dan geng Juling tidak setenang kelihatannya. Shen Mugui berkata sambil tersenyum, ketiga pihak juga memiliki banyak rasa terima kasih dan kebencian satu sama lain. Jadi kita punya peluang bagus. Shen Mu kembali dengan bersemangat dan berkata, dengan menggunakan celah di ketiga sisi, kita diam-diam memperluas celah tersebut dan membiarkan mereka bertarung di antara ketiga sisi. Bukankah indah bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dari nelayan? Zhao Wenting juga berkata, metode ini sangat bagus. Ya, Mu Yun kemudian berkata, Panguling bertanggung jawab atas berita tersebut. Kami bertiga akan berangkat ke kota Tianjiang sebentar lagi. Berdiri teguh dulu di kota Tianjiang. Bagus. Usai berdiskusi, mereka mulai berlatih satu persatu. Kali ini Mu Yun benar-benar akan meninggalkan fondasi kekuatannya di wilayah Changyun ini. Di pertandingan selanjutnya dengan Kaisar Dewa, jika dia masih sendirian, dia akan kalah. Bahkan keempat dewa tersebut memiliki 7 futu, 8 Raja Surgawi, 9 Raja Shuro, 7 kuil kuno dan orang-orang sakti lainnya yang terkenal menggerakkan dunia kuno langit dan bumi. Semua ini membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Tidak satu langkah pun, bahkan 1000 mil. Dan kali ini, dia akan mulai dari sini. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Dayanshan berjarak jutaan mil dari barat. Ini adalah barat laut Pingsu. Tidak ada penguasa Pingsu seperti Yuan Shizong dan Ciyumen. Tiga kekuatan paling terkenal di sini adalah keluarga Yue, keluarga Yan, dan geng Juling. Tiga kekuatan besar telah ada di sini selama ratusan ribu tahun. Kota Tianjiang, terletak di pusat tiga kekuatan, mungkin jaraknya ratusan mil dari ketiga pihak. Tapi ratusan mil, bagi yang kuat di level Daohai, itu hanya beberapa lompatan luar angkasa. Kota Tianjiang mempunyai populasi penduduk tetap sekitar 10 juta. Setidaknya ada lusinan kota setingkat ini di Pingsu. Di kota Tianjiang, terdapat ribuan jalan, besar dan kecil. Jalan terlebar 100 kaki dan jalan tersempit 35 kaki. Dan setiap persegi kota juga memiliki beragam toko bisnis.
Mungkin ada puluhan ribu orang yang tinggal di setiap kota persegi, dan bahkan lebih dari 100.000 orang tinggal di kota persegi yang lebih besar. Pada hari ini, di luar gerbang kota Tianjiang, 3 sosok datang. Mu Yun, Zhao pergi, kembali saat senja. Tentu saja, Mu Yun kini ditampilkan dengan penampilan dan postur Lu Qingfeng, alias Lu Yun. Mu Yun khawatir jika kewarganegaraan Lin ini benar-benar sesuai dengan kewarganegaraan Lin di dunia Changlan di masa lalu, itu. Mungkin ada masalah besar dengan nama Mu Yun, Xie Qing dan Lu Qingfeng. Karena dia dapat menutupi nafasnya dengan 4 batu tinta, Mu Yun hanya perlu mengubah wajahnya, dan nafas asli jiwanya akan berubah tanpa menutupinya. Kakak Lu Yun, Jiang Cheng terlihat baik hari ini. Gui Shenmu berkata sambil tersenyum, saya telah mengetahui bahwa kota Tianjiang akan disebut kota Yungui di masa depan, disitulah pintu sekte Yungui kami berada. Kembali ke awan, penyu awan yang terbang di langit atau penyu awan yang berenang di sungai. Zhao Wenting menelusuri bibirnya, berjalan di jalan yang luas, ketiga orang tersebut dapat melihat banyak orang Tao Jingwu yang datang dan pergi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berada pada tingkat alam Dewa Pilar Tao. Tingkat Daotai jarang terjadi di semua negara bagian. Sedangkan untuk Daohai, bahkan lebih jarang lagi. Ketiganya tidak memperlihatkan nafas Daotai mereka. Mereka hanya berjalan di jalan dan melihat sekeliling. Seluruh dunia baru telah bersatu sepenuhnya, yang merupakan perubahan besar bagi semua orang. Namun, seperti halnya negara, ia masih termasuk wilayah kecil. Inti dari dunia baru yang sebenarnya adalah tempat makhluk-makhluk kuat itu berada. Perubahan apa yang terjadi di sana bukanlah apa yang mereka ketahui saat ini. Di seberang kota persegi, ketiganya menemukan restoran yang cukup bagus dan duduk untuk makan malam. Saat ketiganya duduk di restoran, ada 2 sosok di jalan. Mereka memandang ketiganya dari waktu ke waktu 5085. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan, mengatur ulang, Mu Yun, Shenmu, dan Zhao Wenting tidak peduli. Ketiganya memesan dan siap menikmati. Lagi pula, tinggal di Dayanshan begitu lama sungguh tidak berdaya. Makan dan minum disiapkan sendiri, sungguh melelahkan. Sebuah meja berisi makanan lezat disajikan. Ketiganya segera makan. Di tengah makan, penjaga toko tiba-tiba memerintahkan seseorang untuk membawakan beberapa piring besar. Piring-piringnya penuh dengan tanda-tanda restoran, dan aroma lezat tercium di hidungnya. Alangkah harumnya, wajah Zhao Wenting masih ternoda-noda minyak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Lao Shen, apakah kamu menambahkan makanan? Apakah kamu tidak menambahkannya? Shen Senja tidak bisa tidak kembali. Semua makanan yang tersedia di sini adalah batu Daoyuan. Bukan saya. Mereka saling memandang dan memandang Mu Yun. Itu bukan aku. Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah penjaga toko. Ini aku. Sebuah suara ringan terdengar. Di luar restoran, tim penjaga datang satu demi satu dan berdiri dalam 2 baris. Kemudian, seorang wanita dengan rok kulit lavender datang, dengan lonceng berbunyi di tubuhnya. Jiang Yunyun. Jiang Yunyun, yang saya lihat hari itu, sungguh menyedihkan. Tapi sekarang Jiang Yunyun tampaknya memiliki semangat yang baik. Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting semuanya berhenti. Jiang Yunyun berkata kepada penjaga toko, tutup. Ya, orang-orang di restoran itu dibubarkan. Seorang penjaga keluar dari pintu. Pada saat ini, Jiang Yunyun baru saja mendatangi ketiga pria itu dan berlutut, bersujud dan berkata, terima kasih, 3 dermawan, atas bantuan Anda. Tolong bangun. Shen Senja bergegas kembali untuk membantu Jiang Yunyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekilas kelezatan di dadanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia terus berkata pada dirinya sendiri, ini adalah seseorang yang memiliki tunangan dan tidak mungkin memiliki gagasan tentang sampah seperti Yan Siji. Shenmu kembali dengan ekspresi terkejut dan berkata, kamu. Jiang Yunyun buru-buru berkata, wanita kecil itu berasal dari keluarga Jiang di kota Tianjiang. Restoran ini adalah industri keluarga Jiang kami. Setengah tahun yang lalu, ketiganya membela keadilan. Wanita kecil itu sangat berterima kasih dan mengingatnya. Shenmu terkejut dan berkata, kamu berasal dari kota Tianjiang. Jiang Yunyun semakin penasaran. Dia pikir ketiga orang ini sedang mencari diri mereka sendiri. Mu Yun berkata saat ini, kami berdua berasal dari Changsu. Zhao Wenting dari Pingsu.
Kami bertiga memiliki minat yang sama. Kali ini, kami juga ingin menetap di Pingsu dengan saudara Zhao kembali ke Pingsu. Aku pernah bertemu denganmu di Dayanshan sebelumnya. Saat itu, kami baru saja tiba di Pingsu dari Changsu. Zhao Wenting terkejut dan berkata, Anda adalah anggota keluarga Tianjiang Chengjiang, jadi. Yan Siji itu benar-benar anggota keluarga Dayan Chengyan. Mendengar ini, Jiang Yunyun semakin terkejut. Ketiga orang ini benar-benar tidak tahu siapa mereka. Zhao Wenting tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya pikir anak itu sedang membual, menakuti kami. Jiang Yunyun buru-buru berkata, 3 orang adalah dermawan penyelamat hidup saya dan Ming Cheng. Sejak Anda datang ke kota Tianjiang, silakan datang ke keluarga Jiang saya. Mu Yun segera berkata, tidak apa-apa. Kami baru saja lewat dan melakukannya saat itu. Jiang Yunyun memohon, jika bukan karena ketiganya, Ming Cheng dan saya akan mati. Tolong jangan menolak. Lagi pula, Ming Cheng selalu memikirkan 3 dermawan. Tidak nyaman baginya untuk keluar. Tolong beri kami kesempatan untuk membalas budi dermawan. Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting saling memandang dan akhirnya setuju karena permintaan Jiang Yunyun. Di luar restoran, sebuah kereta selebar 3 kaki sudah berhenti. Menarik kereta juga merupakan singa jantan yang menyala-nyala dengan tingkat kekuatan platform Tao yang sangat mengagumkan. Keluarga Jiang Jiatian juga kuat di alam Dewa Laut. Tidak masalah menerima beberapa hewan liar dengan kekuatan kolom Tao dan platform Tao. Di dalam kereta, sangat luas. Dan ada ruang penerima tamu di depan dan tempat tidur di belakang. Akan menikmati. Mereka berempat naik bus dan segera seorang pelayan membuatkan teh. Jiang Yunyun melambaikan tangannya dan pelayan itu mundur. 3 Kasim, wanita kecil itu telah menanyakan tentang ketiga Kasim sejak perpisahan terakhir. Saya juga mengirim seseorang ke Dayanshan untuk mencari 3 orang, tetapi saya belum menemukan mereka, dan Jiang Yunyun berhenti dan berkata, kemudian, berita datang dari keluarga Yan di kota Dayan. Yan Kuan, Yan Siji dan yang lainnya semuanya terbunuh. Berita itu sampai ke kota Tianjiang, dan keluarga Yan memerintahkan kami untuk memperhatikan orang-orang yang mencurigakan. Aku tahu sekarang bahwa Yan Siji dibunuh oleh 3 orang. Faktanya, setelah Tian Ming Cheng, Jiang Yunyun dan Li Chong kembali ke kota Tianjiang, mereka selalu merasa gelisah. Sampai keluarga Yan datang, keluarga Jiang dan keluarga Tian hampir siap mati. Tapi siapa tahu, keluarga Yanlah yang mengatakan bahwa Yan Kuan dan Yan Siji dibunuh dan meminta mereka untuk memperhatikan seni bela diri aneh di alam Dewa Laut. Mereka mengira Yan Kuan dan Yan Siji tidak bisa dibunuh kecuali mereka berada di alam Dewa Laut. Jiang Yunyun juga sangat luar biasa. Setelah berpikir dengan hati-hati, ketiga orang itu tidak takut pada Yan Siji. Sekarang mereka tahu bahwa mereka adalah orang luar dan memiliki kekuatan yang besar. Jiang Yunyun bahkan lebih bersemangat saat dia bertemu dengannya secara kebetulan hari ini. Setelah berdiskusi secara detail, ketiganya pun melaporkan rumahnya. Kereta itu segera sampai ke rumah besar. Dari luar, mansion ini menempati setidaknya area kota persegi, dan konstruksinya sangat luas dan atmosferik. Meskipun keluarga Jiang dan keluarga Tian jauh lebih lemah daripada keluarga Yue, keluarga Yan, dan geng Juling, mereka masih menjadi penguasa di kota sungai pada hari ini, dan rumah besar itu secara alami sangat kuat. Setelah turun dari kereta, ketiganya memasuki rumah Jiang bersama Jiang Yunyun. Dalam perjalanannya, tidak sedikit penjaga tingkat kuil Tao dan penjaga tingkat pilar Tao. Shen Mugui sangat senang melihat ini. Zhao Wenting bertanya, apa yang membuatmu bersemangat? Kamu tahu sial, Shenmu kembali berkhotbah, setelah itu, saya akan menjadi murid sekte Guiyuan. Ini adalah orang-orang kami. Anda tahu apa-apa? Petik 2, Shenmu milik orang ini. Dia gila. Rumah sungai besar berkeliaran. Setelah 1/4 jam, ketiganya dibawa ke halaman yang lebih besar oleh Jiang Yunyun. Saat ini, di taman halaman, sesosok tubuh sedang duduk di kursi roda, menunggu dengan cemas. Ming Cheng, Jiang Yunyun berteriak. Sosok itu tampak tercengang saat melihat Mu Yun, Shen Senja dan Zhao Wenting. Dermawan, saat fajar, dia melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, saya belum pulih dari cedera saya. Saya tidak bisa diam untuk saat ini, kalau tidak saya akan bersujud mengucapkan terima kasih. Terlalu berlebihan untuk dikatakan. Shenmu kembali sambil tersenyum dan berkata, saya harap kamu baik-baik saja.
Kami kebetulan lewat hari itu. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kamu beruntung. Tian Mingcheng dan Jiang Yunyun tentu saja berterima kasih atas bantuan mereka. Tapi 3 orang Muyun telah setuju bahwa ini hanyalah kesempatan bagi mereka untuk menetap di kota Tianjiang, dan mereka tidak bisa sombong. Karena ini, di sini, mereka mungkin tinggal selama jangka waktu tertentu untuk mencari cara membuat keluarga Yue, keluarga Yan, dan Juling membantu konflik. Dan kematian Yan Siji mungkin merupakan sebuah peluang.